Cece time! Apa kabar anak-anak? Saya senang sekali kita bisa berjumpa lagi di sini di Go Kids! Wah, coba lihat! Semakin banyak anak-anak yang bergabung dengan kita hari ini. Kami senang sekali bahwa lebih banyak anak-anak yang bergabung bersama kami secara online. Ayo, kita tetap lanjutkannya anak-anak. Kita buat Go Kids lebih giat dalam pertumbuhan rohani keluarga kita. Apakah anak-anak sudah siap untuk bernyanyi dan mendengarkan cerita kita hari ini? Tapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami bisa menyembah dan memuji-Mu. Bukalah hati kami dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, ayo kita lanjut dengan menyanyikan pujian kepada Yesus. Baiklah, inilah harinya. Kamu harus bisa, Hani. Kamu sudah berlatih keras untuk... Hey, Hani! Ternyata Rachel, saya terkejut. Kenapa kamu terlambat? Lihatlah, lari santainya akan dimulai. Tunggu dulu, beneran? Sebenarnya saya hampir menyelesaikan Peserta bersiap, bersedia siap, ya. Lihatlah Hani, tidak ada waktu untuk itu. Larinya udah dimulai. Ketemu kita di garis finish. Tunggu, Rachel. Aduh. Hani, lihatlah. Kayaknya ada yang kakak membutuhkan pertolongan. Iya, Rachel, benar. Saya pikir kita harus menolong dia. Permisi. Apa yang terjadi? Aduh, kita harus berhentikan kendaraannya. Terima kasih banyak ya, kalian baik sekali. Hani, bukankah kejadian ini merasa tidak asing ya? Maksudmu cerita itu, Kak? Saya juga pikir yang hal sama denganmu. Kenapa kita tidak membagikan ke anak-anak ceritanya yang supaya mereka bisa tahu ceritanya? Suatu hari ada seorang Yahudi yang sedang berjalan keliling dari Yerusalem ke Yeriko. Namun tiba-tiba ia dihadang oleh sekelompok perampok. Ada orang yang lewat. Ayo, kita hadang dia dan merampas semua yang dia punya.
Para perampok menghajar orang itu, menanggalkan dan mengambil pakaian dan barang miliknya, lalu pergi meninggalkan orang itu setengah mati dan tak berdaya. Tidak, tolong hentikan. Tidak, tolonglah saya. Selang waktu berlalu, seorang imam kebetulan berada di jalan yang sama. Tetapi ketika ia melihat orang Yahudi itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Oh, apa itu? Orang mati? Lebih baik saya lewat jalan ini. Dengan cara yang sama, seorang Lewi turun lewat jalan yang sama dengan yang imam itu ambil tadi. Dan sama seperti si imam, orang Lewi itu melewatinya dari seberang jalan ketika melihat orang itu. Orang yang malang, saya bahkan tidak bisa melihatnya. Kemudian seorang Samaria yang adalah musuh orang Yahudi juga lewat di jalan yang sama. Namun ketika ia melihat orang yang tak berdaya itu, ia kasihan kepadanya. Ya ampun, hal buruk telah terjadi pada orang malang ini. Saya harap ia masih hidup. Ia memar dan berdarah. Tolong bertahanlah Tuan. Saya akan mencari penginapan terdekat. Kemudian ia pergi kepadanya dan membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Orang itu dapat beristirahat di penginapan untuk hari itu. Keesokan harinya, orang Samaria yang baik hati itu membawa uang 2 dinar dan menyerahkannya ke pemilik penginapan itu. Kemudian katanya, Tolong rawatlah dia. Saya akan mengganti biaya tambahan waktu saya kembali. wow, itu cerita yang luar biasa. Setuju anak-anak? Walaupun orang Yahudi dan Samaria adalah musuh, hal itu tidak menghalanginya untuk menunjukkan cinta dan belas kasihan kepada orang Yahudi yang tak berdaya itu. Tahukah kalian anak-anak, Bapa kita di surga sama seperti orang Samaria di dalam cerita. Ia selalu penuh belas kasih dan sayang, sementara kita ini adalah musuhnya, orang berdosa. Kita benar-benar tidak berdaya, namun karena Allah kita adalah kasih dan penuh belas kasihan, Ia datang untuk menolong kita. Ia melakukan ini melalui putranya Yesus Kristus yang membawa keselamatan. Kita bukan hanya diselamatkan, tetapi kita juga akan disebut sebagai anak-anak Allah. Betapa luar biasanya itu kan? Bagaimana dengan kalian? Sudahkah kalian menjadi anak-anak Allah? Jika kamu belum menerima pertolongan Allah melalui pribadi Yesus Kristus, sekarang inilah saatnya. Buka hati kalian kepada Allah dan terima keselamatan daripadanya. Bukannya memanggil kalian lagi musuh, Ia akan memanggil kalian sebagai anaknya. Wow, ceritanya benar-benar mengajarkan saya untuk menolong orang lain dan berbuat baik. Terima kasih wahai Tuhan Samaria karena menjadi contoh yang baik bagi kami. Setuju sekali, Rachel. Hal ini mengingatkan saya juga bahwa Tuhan ada beserta kita. Kapanpun kita membutuhkan pertolongannya. Betapa hebat Allah kita. Dan sekarang terima kasih untuk berdua kalian. Luka saya nggak sakit lagi kok. Dan bisa kita menyelesaikan lomba ini bersama. Bagaimana menurut kalian? Tentu saja. Ayo! Kita berhasil teman-teman. Yeay! Terima kasih semuanya. Sekarang anak-anak gilirannya untuk menolong orang lain. Kita ketemu lagi minggu depan dan ingat selalu berbuat
Baik, sampai jumpa. Ayat Alkitab hari ini adalah Amos pasal 5 ayat 14. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Amos pasal 5 ayat 14. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Anak-anak, bisa mulai menghafal ayat tersebut dalam minggu ini dan pastikan untuk mengirimkan video kalian kepada kami. Mari kita mengakhiri jumpa kita dengan doa. Tuhan Yesus, kami sangat berterima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang benar dan tidak pernah berubah. Terima kasih untuk janji-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.